Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Sudah siap untuk belajar pada hari ini? Harus siap ya tentunya. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu bab 2 mengenai gaya dan gerak. Yang mana yang akan kita bahas pada hari ini adalah kelajuan dan kecepatan. Nah, sebelum kita masuk ke materi kelajuan dan kecepatan, Taza yang mau bertanya dulu nih, apa itu jarak? Coba dibuka lagi catatannya, apa itu jarak? Ayo, Taza tunggu nih, apa itu jarak? Oke, betul, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam waktu tertentu. Lalu, apa itu perpindahan? Betul sekali, perpindahan adalah perubahan posisi atau kedudukan dalam waktu tertentu. Apa hubungannya jarak dan perpindahan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu kelajuan dan kecepatan? Ini akan kita pelajari di materi ini. Tetap disimak ya, ini merupakan tabel persamaan dan perbedaan dari kelajuan dan kecepatan. Kalau kelajuan dan kecepatan ini, dia mempunyai simbol yang sama, yaitu sama-sama mempunyai simbol V. V seperti ini ya. Lalu satuannya juga sama, yaitu meter per sekon. Kecepatan juga meter per sekon. Lalu kelajuan ini, dia termasuk ke besaran skalar. Selain kelajuan, ayo tugas yang kemarin. Selain kelajuan, apalagi yang termasuk besaran skalar? Betul, jarak ya, karena dia hanya mempunyai nilai. Sedangkan kalau kecepatan, dia merupakan besaran vektor. Selain kecepatan, apalagi yang termasuk besaran vektor? Perpindahan, betul. Karena dia mempunyai nilai dan arah. Nah, contohnya begini, perbedaan dari besaran skalar dan besaran vektor. Kalau besaran skalar itu contohnya misalnya Budi berjalan sejauh 10 meter. Budi berjalan sejauh 10 meter. Nah, kalau besaran vektor contohnya adalah Budi berjalan sejauh 10 meter ke arah utara. Nah, ada arahnya di sini. Kalau ada arahnya berarti dia merupakan besaran vektor. Dia bisa ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, ke kanan, ataupun ke kiri. Alat untuk mengukur kelajuan adalah speedometer, dan alat untuk mengukur kecepatan adalah velocity meter dan GPS. Paham ya untuk tabel ini? Oke. Selanjutnya, nah, ini kita bahas yang pertama tentang kelajuan. Kelajuan adalah jarak tempuh selama selang waktu tertentu. Nah, coba lihat di sini huruf J di sini. Ini yang Taza merahkan ini. Nah, ini maksudnya adalah kalau kelajuan untuk memudahkan kalian untuk mengingat, kelajuan menggunakan jarak, atau kelajuan adalah jarak tempuh selama selang waktu tertentu. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya sama, V sama dengan S per T, dengan V adalah kelajuan, dia satuannya adalah meter per sekon, terus S-nya adalah jarak, satuannya adalah meter, dan T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Oke, paham? Jadi sekali lagi kelajuan itu untuk memudahkan kalian mengingat, di sini ada huruf J. Berarti kalau kelajuan menggunakan jarak. Selanjutnya kelajuan itu ada dua, yaitu ada kelajuan tetap dan ada kelajuan rata-rata. Kalau kelajuan tetap, kelajuan gerak suatu benda di mana jarak tempuhnya dalam waktu yang sama. Sedangkan kalau kelajuan rata-rata itu dia kelajuan gerak satu bendanya ditempuh dalam waktu yang tidak sama. Nah, bagaimana contohnya? Misalnya seperti ini. Kelajuan tetap itu contohnya ada suatu mobil, dia berjalan misalnya 1 meter itu dia berjalan 10 detik misalnya. Jadi
tambah lagi 1 meter dia 10 detik, meter ketiga dia 10 detik. Nah, itu namanya kelajuan tetap, kelajuannya konstan. Sedangkan kalau kelajuan rata-rata, itu adalah kelajuannya kan ditempuh dalam kelajuan gerak suatu benda yang jaraknya tidak sama. Jadi misalnya kelajuannya itu dalam waktu meter pertama, misalnya 1 meter dia kelajuannya 2 detik. Nah, meter kedua dia 4 detik, meter ketiga dia 5 detik, seperti itu. Jadi kelajuannya itu jarak tempuhnya beda-beda. Selanjutnya, nah ini kita bahas tadi sudah kelajuan, sekarang kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang dialami selama selang waktu tertentu. Nah, di sini ada huruf P dan huruf P. Berarti kalau kecepatan berarti dia menggunakan atau persamaannya ada perpindahannya. Jadi kecepatan perpindahan, ada P perpindahan, ada P kecepatan. Kalau tadi kelajuan ada huruf J berarti jarak, di sini kecepatan ada huruf P berarti perpindahan. Rumusnya apa? Rumusnya sama seperti tadi, sama seperti kelajuan. V sama dengan S per. Nah, ini merupakan keterangannya ya. V sama dengan kelajuan, satuannya adalah meter per sekon. Sedangkan S di sini adalah perpindahan ya. Kalau kecepatan, kalau kelajuan dia menggunakan jarak. Perpindahan satuannya adalah meter dan T adalah waktu. Satuannya adalah sekon. Paham untuk yang kecepatan ya? Bisa dipahami? Oke, baik. Nah, contoh soal. Soal yang pertama, seorang siswa berjalan 4 meter ke timur selama 1 sekon, lalu berbelok ke utara sejauh 3 meter selama 1 sekon. Tentukan kelajuan dan kecepatan siswa tersebut. Sebuah mobil bergerak lurus ke timur sejauh 100 meter selama 4 sekon, lalu bergerak lurus lagi ke barat sejauh 50 meter selama 1 sekon. Tentukan kelajuan dan kecepatan mobil tersebut. Dicatat ya di buku contoh soalnya. Nah, penjelasannya simak video berikut. Untuk menyelesaikannya, Ananda perhatikan caranya berikut ya. Yang pertama itu kita tulis dulu diketahui. Nah, di sini apa aja yang diketahui? Nah, kalau ada seperti ini, ada arah ke timur, ke utara, kita harus tahu dulu mata anginnya. Kita buat mata angin. Nah, di sini apa? Betul, utara, selatan. Lalu di sini apa? Barat dan timur. Oke. Kalau kita udah paham, udah hafal mata angin, kita bisa menjawab soal ini. Nah, kita lihat. Coba kita buat berdasarkan mata anginnya ya. Seorang siswa berjalan 4 meter ke timur selama 1 sekon. Kita buat dulu ke timur berarti dia ke kanan. Ke timur, kita katakan dia dari barat ke timur itu selama sejauh 4 meter ya, selama 1 sekon. Lalu apalagi soalnya? Dia berbelok ke utara. Utara kemana? Ke bawah, ke atas, atau ke kiri, ke kanan? Ke atas. Jadi ini tadi nyambung ya. Dia ke utara sejauh 3 meter selama 1 sekon juga. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Ingat di video kemarin kalau ada seperti ini, untuk menghitung ini ya, ini untuk menghitung perpindahan. Untuk menghitung perpindahan menggunakan Pythagoras. Kita buat dulu yang diketahuinya di sini. Yang pertama ada apa? Ada jarak ya. Jarak siswa tersebut dari barat ke timur itu 4 meter. Waktunya kita tulis di sini, waktu untuk dari barat ke timur
itu 1 sekon. Lalu ada lagi jarak dari timur ke utara sejauh 3 meter. Waktu yang dibutuhkannya berapa? 1 sekon. Oke. Yang ditanyanya apa? Kelajuan dan kecepatan. Oke, jawab. Nah, cara menjawabnya yang pertama kita cari dulu kan kelajuan. Kelajuan tadi rumusnya apa? V sama dengan S per T. Kelajuan sama dengan, nah, kalau kelajuan dia menggunakan jarak atau perpindahan? Menggunakan jarak. Oke, kalau dia menggunakan jarak, kita cari dulu jaraknya berapa. Jaraknya sama dengan, bagaimana cara mencari jarak? Oke, kalau jarak yang ditambahkan dari perjalanannya dari barat ke timur berapa? 4 meter. Kita tulis saya jarak barat ke timur ditambah jarak ini timur ke utara. Berapa? Di sini sudah diketahui 4 meter. Jangan lupa satuannya ya. Dan 3 meter. Berapa jaraknya? Totalnya 7 meter. Oke, lalu kita masukkan ke rumus ini. Kelajuan sama dengan jaraknya berapa? 7 meter. Per waktunya 1 sekon. Terus waktunya lagi ditambah ya. Kita tulis saja di sini. Waktunya 1 sekon ditambah 1 sekon. Berarti 7 meter per 2 sekon sama dengan 3,5. Satuannya apa? Meter per sekon. Oke, selanjutnya kecepatan. Ingat kecepatan rumusnya apa? Sama ya. S per T. V sama dengan S per T. Nah, kalau kecepatan dia menggunakan jarak atau perpindahan? Perpindahan. Nah, bagaimana mencari perpindahannya? Kita lihat lagi di sini. Dia berbentuk apa? Berbentuk segi 3. Berarti untuk mencari perpindahan itu mencarinya titik awal yang diukur titik awal ke titik akhir ke titik awal aja. Yang ini aja yang dicari. Kalau jarak kan dari barat timur ke utara. Kalau perpindahan ini posisi awal dengan posisi akhirnya aja. Ini menggunakan Pythagoras. Masih ingat kan yang di video sebelumnya? Pythagoras berarti akar dari BT kuadrat yang ini, BT kuadrat ditambah TU kuadrat ditambah TU kuadrat. Kita masukkan nilainya. BT 4 kuadrat meter ya, 4 meter kuadrat ditambah 3 meter. 4 kali 4 berapa? Atau 4 akar 2, pangkat 2, 16 meter kuadrat, karena dia sudah dikalikan ya, 9 meter kuadrat. Jangan lupa satuannya. Jangan lupa. Hasilnya berapa? 25 meter kuadrat. Hasilnya 5 meter. Sudah selesai belum? Belum, karena kita harus masukkan lagi ke rumus ini. V sama dengan perpindahannya tadi 5 meter per waktunya 2 sekon. Dari mana 2 sekon? Ini tadi dari soalnya sama 1 sekon ini, 1 sekon ini. Hasilnya 2,5 meter per sekon. Oke, paham ya? Kita tulis dulu apa? Diketahui. Apa aja yang di sini diketahui? Coba lihat soalnya.
Sebuah mobil bergerak lurus ke timur. Ingat, kita buat lagi dulu mata anginnya. Utara, selatan, barat, timur. Sebuah mobil bergerak lurus ke arah timur. Timur berarti ke kanan ya. Ke timur sejauh 100 meter selama 4 sekon. Kita katakanlah di sini titik A, ke titik B, atau dari barat ke timur. Nah, lalu bergerak lurus lagi ke arah barat sejauh 50 meter. Nah, ini ya, kita tulis ini. Berarti setengahnya ya. Kita katakan ini titik, katakanlah ini titik C sejauh 50 meter selama 1 sekon. Kita katakanlah ini dia berbalik arah, dia dari dia ke timur sejauh 100 meter, lalu dia berbalik lagi ke barat sejauh 50 meter. Kita tulis dulu yang diketahuinya. Jarak dari barat ke timur 100 meter. Waktu barat ke timur berapa? 4 sekon. Lalu jarak dari barat ke timur lagi ya? Salah. Lalu jarak dari timur ke barat dari sini ya. Tadi kan dari barat ke timur, terus dia barat ke timur lagi. Dari barat ke timur, terus dia dari timur ke barat lagi. Itu sejauh 50 meter. Waktunya 1 sekon. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Apa yang ditanya dulu? Yang ditanya kelajuan dan kecepatan. Jawabnya ya. Cara menjawabnya, yang pertama kelajuan. Ingat, kelajuan dia menggunakan apa? Jarak. Udah tahu ya, berarti jaraknya 100 ini ya, 100 dengan 1 meter, terus dia 50 meter. Ingat ya, kalau jarak itu dia tidak melihat arah. Jadi langsung aja kita tulis di sini jarak barat timur ditambah jarak timur barat lagi per waktu barat timur ditambah waktu timur barat. Berapa? 100 meter ditambah 50 meter. Jangan lupa ditulis satuannya. Sekali lagi, jangan lupa ditulis satuannya. Ini 4 sekon ditambah 1 sekon. 150 meter per 5 sekon. Berapa hasilnya? 15 bagi 5, 30 meter per sekon. Gimana? Paham untuk yang kelajuan? Bisa dipahami ya. Lalu ini yang kedua, mencari yaitu kecepatan. Jadi kecepatan rumusnya sama, yaitu V sama dengan S per T. Kalau kecepatan dia cut. Oke. Kalau kelajuan jaraknya ditambah. Kalau kelajuan jaraknya ditambah, yang ini ya. Jaraknya ditambah. Nah, kalau kecepatan seperti yang perpindahan kemarin, kalau perpindahannya merupakan yang garis lurus seperti ini, bukan yang segitiga. Nah, seperti ini, bukan yang segitiga seperti yang tadi. Kalau yang segitiga tadi kita mencari perpindahannya menggunakan rumus Pythagoras. Tetapi kalau dia seperti lintasan lurus seperti ini, mencari perpindahannya, kita cari perpindahannya yaitu dari
titik ini ke titik ini, ke titik dia berhenti. Ini ke titik ini. Itu karena perpindahan itu dia tidak melihat arahnya. Dia hanya melihat posisi akhir dengan posisi awal. Tinggal kita kurangin aja, A ke B aja 100. Terus dia B ke C lagi. B ke C lagi, taruh di sini B ke C, atau dia ada titik ini ke titik C lah kita katakanlah. Titik B ke titik C dia 50 meter. Jadi logikanya sisanya ini adalah 50 meter lagi. Jadi caranya adalah cari perpindahan. Kita cari dulu perpindahannya ya. Nah, kan rumusnya ini sama dengan perpindahan per waktu. Perpindahannya berarti jarak dari barat timur dikurang jarak timur ke barat. Nah, waktunya tetap sama seperti tadi. Nah, jarak barat ke timurnya berapa? 4 meter dikurang jarak timur ke baratnya. Salah. Ini jarak barat timurnya adalah 100 meter dikurang jarak timur ke barat tadi atau dari titik B ke C 50 meter. Terus waktunya 4 sekon ditambah 1 sekon. Berapa hasilnya? 100 kurang 50 meter per 5 sekon. Hasilnya 10 meter per sekon. Oke, bisa dipahami ya Ananda untuk mencari kelajuan dan kecepatan. Kalau belum paham, boleh hubungi Zaza.